Bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, namanya siapa, dari sekolah mana, dan sudah berapa lama mengajar di sekolahnya. Kan nama saya Padliah Bahar, SS. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Al-Iman. Saya TMT mengajar itu tahun 2013. Jadi kalau di total sudah ada lebih kurang 9 tahun. Apakah memang dari identifikasi masalah itu memang terjadi atau pernah Ibu alami? Didik masih memiliki mindset yang menganggap bahwa belajar bahasa Inggris adalah sebuah pelajaran yang ribet dan sulit karena tidak sesuai dengan tulisan dan pengucapan serta banyak tenses yang harus dikuasai. Motivasi kalau saya ya mungkin ya karena ini adalah bahasa baru dan kalau di Indonesia itu bahasa Inggris masih sebuah bahasa yang asing. Bukan bahasa kedua seperti di Malaysia atau di negara-negara Asia Tenggara yang lain, sehingga bahasa Inggris pemakaiannya, khusus untuk pemakaiannya itu masih benar-benar asing karena hanya dijadikan sebagai sebuah mata pelajaran di dalam sekolah dan dalam penggunaannya sehari-hari itu jarang digunakan sehingga di kelas ya betul saya setuju bahwa para peserta didik itu merasa bahwa ini sulit karena memang sangat jarang mereka dengar dan gunakan. Kalau bahasa itu yang paling penting adalah bagaimana mereka dengar dan bagaimana mereka mengucapkan, memproduksinya. Soal motivasi secara umum, khusus untuk kelas yang saya tangani itu ketika kita berbicara kelas yang sekarang dipakai, yang sekarang dijalankan yaitu pada semester ini, alhamdulillah anak-anak memiliki motivasi yang tinggi kalau saya melihat secara umum. Itu penilaian pribadi saya. Karena kenapa? Yang pertama, anak-anak itu menikmati. Yang kedua, aktif. Meskipun pada jam-jam kritis mengantuk, mungkin anak-anak sudah capek, tetapi alhamdulillah untuk keaktifan mereka aktif. Kalau aktif itu berarti menunjukkan mereka tertarik, mereka tidak bosan. Artinya mereka juga termotivasi. Apa yang saya berikan itu mereka kerjakan dengan baik, ya, sehingga menurut saya untuk motivasi secara umum itu peserta didik cukup termotivasi. Peserta didik itu memiliki kemampuan yang rendah dalam hal literasi, khususnya ketika diberikan tes-tes bahasa Inggris yang panjang, mereka itu malas untuk membacanya atau tidak tertarik untuk membacanya dan segala macam. Kalau dari pengalaman saya pribadi, cara untuk menarik, menurut saya tidak ada peserta didik yang seandainya saja guru bisa membawakan materi itu dengan cara menarik, dengan cara yang bisa mudah ditangkap oleh siswa, insya Allah peserta didik itu akan mampu untuk engage dengan pelajaran tersebut, engage dengan gurunya juga. Jadi kita tahu dulu levelnya ini siswa di mana dan kita turunkan level kita, jangan terlalu tinggi. Mungkin kita melihat buku teks-teks bahasa Inggris itu membuat materi dan membuat soal-soal itu ternyata untuk siswa dengan level tertentu. Tapi ternyata ketika kita masuk di dalam kelas, level ternyata belum sampai pada level itu. Kalau kita paksakan mereka akan mengantuk karena mereka tidak paham. Jadi caranya adalah kita lihat dulu mereka berada di level yang mana dan kita mulai dari situ. Pelan-pelan kita tarik anak sehingga kalau bisa syukur-syukur ya, tidak semua pasti ada beberapa siswa yang bisa mengikuti level seperti yang di textbook. Adapun yang tidak bisa mengikuti, kita bimbing pelan-pelan. Bagaimana mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, menurut Ibu kira-kira apakah Ibu sudah menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif sehingga bisa menarik minat ya peserta didik itu untuk belajar? Inovatif menurut saya lebih kepada melihat anak-anak sekarang itu sukanya apa. Karena dengan kita tahu mereka suka apa,
nanti kita bisa masukkan di situ materi pelajaran kita di mana di situ. Kita bisa mengait-ngaitkan dengan pelajaran. Misalnya pertama mungkin kita bisa singgung soal internet, soal apa yang lagi viral, tetapi ternyata itu bisa nyambung dengan materi pelajaran kita, itu bisa menarik perhatian dulu minimal pertama para siswa sehingga tertarik dengan kita, tertarik dengan pelajaran kita. Oh, ternyata tidak membosankan seperti itu. Ternyata tidak ketinggalan begitu. Bukan hanya sekedar belajar tensis. Nanti kalau misalnya sudah tertarik belajar, nanti disisipkan di situ tensisnya seperti ini loh. Kata penyebutannya seperti ini loh. Kita jangan terlalu, kalau bagi saya jangan terlalu terlalu mengikuti textbook atau terlalu berharap peserta didik itu sekali belajar, 2 kali belajar dalam 1 pekan, kemudian setelah 1 semester belajar bahasa Inggris langsung bisa bikin kalimat. Minimal mereka engage atau tertarik belajar bahasa Inggris dulu itu sudah cukup. Itu guru belum maksimal menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu apakah apa pemahaman Ibu tentang teknologi itu sendiri, dan apakah memang teknologi itu belum maksimal digunakan? Kalau teknologi seperti laptop, HP, internet itu sudah tersedia dan rata-rata itu hari ini seharusnya guru sudah pasti bisa minimal buka atau klik link. Nah, yang mungkin menurut saya kurang adalah mungkin jiwa dan motivasi semangat belajar guru untuk mengaitkan konten-konten yang tersedia di internet, untuk mengaitkannya, menyusunnya menjadi sebuah mata pelajaran atau materi pelajaran yang bisa menarik siswa. Misalnya kita ambil kalau di bahasa Inggris itu kelas 12 ada namanya caption. Itu tentang memberikan satu judul terhadap sebuah foto, kemudian diposting dalam bentuk artikel atau dalam bentuk postingan foto, dan itu bisa sekali menjadi materi yang menarik ketika kita bertanya kepada mereka, caption itu apa? Pasti sering tulis caption ini, caption galau apa, terus itu kelas langsung riuh, kelas langsung menjadi menarik. Tetapi tentu juga dengan saya mencoba pada semester ini untuk sebanyak mungkin menggunakan bahasa Inggris, tapi ternyata mereka paham begitu. Jadi anak-anak sudah tertarik. Oh, ternyata mereka sering bikin posting foto kemudian diberikan caption. Jadi itu menarik begitu. Setelah mereka tertarik semuanya full perhatiannya pada pelajaran, baru kita kemudian masuk ke dalam materi. Caption itu adalah bla bla bla. Syaratnya 1 2 3. Jadi mereka menghubungkan antara kegiatan sehari-hari mereka dengan materi pelajaran. Sekarang bagaimana ketika hubungan dengan orang tua, ya? Apakah sering menghubungi orang tua atau dalam terkait dengan pembelajaran anak-anaknya seperti ini dan seperti ini? Orang tua belum pernah sih, belum ada komunikasi secara langsung. Ya, itu tadi beberapa permasalahan yang kami identifikasi, dan mungkin itu saja ya permasalahannya. Terima kasih atas respon dan jawaban dari Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran ke depan.